Apa jadinya jika pahlawan yang menyelamatkan ribuan nyawa dari wabah justru berakhir sekarat di tangan dewa kehancuran? Di ambang mautnya, seluruh suku datang menantang takdir demi satu orang. Inilah saat di mana rantai masa lalu diputus dengan satu tebasan pamungkas. Mari kita saksikan. Malam menyelimuti hutan Gunung Noir, namun suasana di rumah Ahun mencekam. Suku Balak, termasuk Ayen dan kepala suku, berkumpul dengan napas tertahan menyaksikan Bicir membawa obat untuk Ahul yang sekarat akibat wabah Red Death. Dari kantung berisi air suci pemberian Sentes Dolores, terpancar cahaya murni yang kuat. Begitu air itu diberikan, resonansi spiritual langsung bekerja. Bercak merah yang merajalela di tubuh Ahul memicu sorak-sorai warga suku Balak. Mereka memuji Bicir, sang pembawa harapan yang menyelamatkan mereka dari kepunahan. Tanpa membuang waktu, ia meminta Ayen mengumpulkan semua penderita di tepi sungai. Malam itu, suasana sungai menjadi saksi sejarah. Saat Bicir menuangkan tetes demi tetes air suci ke sungai, aliran air bergejolak hebat. Cahaya terang benderang mengubah malam yang kelam menjadi seputih siang, memurnikan racun yang mencemari arus. Atas perintah para kepala suku, ribuan orang meminum air tersebut. Seketika, tubuh mereka terasa ringan dan penyakit Red Death sirna. Di tengah euforia dan tangis bahagia, para kepala suku hendak menobatkan Bicir sebagai dukun besar. Namun ia menolak dengan rendah hati. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi, ribuan kaki menghentak bumi dan meneriakkan nama Bicir. Sosok asing yang berbeda darah itu kini resmi diakui sebagai pahlawan sejati seluruh suku barbarian. Di balik kemeriahan itu, Bicir menyusun rencana masa depan. Dukungan suku barbarian adalah kunci untuk menghancurkan klan Baskerville dan Hugo nantinya. Namun, ada satu tugas terakhir, menemukan dalang penyebar wabah. Di sebuah gua gelap, Ahuman si kakek tua sedang bersukacita. Ia yakin rencana busuknya menghancurkan suku dari dalam, bahkan dengan mengorbankan cucunya sendiri. Namun, saat ia keluar gua, pemandangan di depannya justru berbanding terbalik. Suku Balak tampak sehat dan bahagia. Cucunya bahkan sudah bugar kembali. Ahuman berlari ke sungai untuk memeriksa sisa racunnya, namun ia hanya menemukan air yang jernih. Saat itulah Bicir muncul di belakangnya dengan langkah tenang. Air sangat jernih bukan? Sinir Bicir. Ahuman pun tersentak. Di belakang Bicir, warga suku Balak telah mengepung dengan tatapan dingin. Bicir yang mengetahui rahasia ini dari ingatan di masa lalu, membiarkan kepala suku menginterogasi Ahuman. Meski Ahuman berdalih, baru saja selesai bersemedi untuk ritual penyembuhan. Kepala suku langsung memojokkannya. Jika kau baru saja selesai ritual, mengapa kau lari ke sungai, bukan kembali ke desa? Ternyata Bicir telah memprediksi semua langkah Ahuman. Sang kakek tua kini pucat. Saat diperintahkan untuk menyerahkan isi kantongnya, Ahuman sadar bahwa seluruh kebusukannya akan segera terbongkar di depan mata seluruh suku. Sehari sebelum konfrontasi, Bicir telah menggali informasi melalui Ayen untuk menyusun strategi yang matang. Terungkaplah asal-usul kelam Ahuman. Ia bukanlah darah asli suku Balak, melainkan seorang budak yang meraih status warga sah setelah mengkhianati tuannya sendiri. Bertahun-tahun Ahuman menghapus kehinaannya dengan kerja keras ekstrim, bahkan rela menjadi umpan perburuan, hingga akhirnya diangkat menjadi dukun. Bicir menyadari bahwa motif Ahuman adalah obsesi gila terhadap penghormatan yang tak pernah ia dapatkan di masa muda. Di bawah tekanan intimidasi kepala suku, Ahuman terpaksa menyerahkan kantong miliknya. Namun, dengan licik ia melempar kantong itu ke sungai dan berdalih tangannya gemetar karena usia. Kantong itu pun pecah, menyebarkan bubuk yang ia klaim sebagai obat penyembuh. Skenario ini persis seperti peringatan Bicir sebelumnya. Sang pengkhianat akan membuang bukti jika terdesak. Meski bubuk itu kini larut dan sulit diidentifikasi, kecurigaan kepala suku telah bulat. Merasa terhina, Ahuman mengamuk dan menuntut hukuman berat bagi Bicir atas tuduhan fitnahnya. Menanggapi ketegangan yang tak menemui titik temu ini, kepala suku mengumumkan sebuah solusi kuno. Tradisi Iliad, pengadilan darah.
Wajah Auman memucat. Iliad adalah tradisi duel sakral untuk menentukan kebenaran melalui kekuatan. Pihak yang menang akan dianggap membawa kehendak leluhur. Kejutan belum berakhir ketika Ahun, cucunya sendiri, justru maju dan mendesak Ahuman untuk menerima tantangan tersebut demi kehormatan tradisi. Merasa terpojok, Ahuman menantang Bicir untuk bertarung 4 hari lagi saat bulan purnama. Namun Bicir membalas dengan tenang. Sesuai tradisi, penerima tantanglah yang menentukan waktu. Kita selesaikan sekarang. Sore itu, di tanah suci dekat pemakaman leluhur, seluruh suku Balak membentuk lingkaran arena. Dukungan mengalir deras bagi Bicir, sementara Ahuman berdiri terisolasi. Dalam keputusasaannya, Ahuman menusuk jarinya dan memanggil monster tengkorak melalui teknik terlarang suku Rokuku, suku ahli pembangkit jasad. Ahuman mengira posisinya aman di balik perlindungan makhluk gaibnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa Bicir telah menguasai kemampuan mengaburkan hawa keberadaan setelah mengalahkan monster hawa. Saat Ahuman mencari targetnya, Bicir sudah berdiri tepat di atasnya. Hanya dalam satu gerakan kilat, Bicir menerobos pertahanan musuh. Seluruh monster tengkorak hancur berkeping, dan pedang Bicir menembus lurus ke jantung Ahuman tanpa sempat sang dukun bereaksi. Sorak kemenangan pun pecah. Bagi suku Balak, leluhur telah memilih Bicir sebagai pembawa kebenaran. Di ambang maut, dendam Ahuman membara. Ia menolak mati secara konyol di tangan orang asing. Saat Ahun mencaci maki kakeknya sebagai pengecut yang tak layak dikasihani, Ahuman diam-diam menggambar simbol aneh menggunakan darahnya sendiri. Seketika, langit menghitam dan petir menyambar hebat. Aura kematian yang pekat menyelimuti hutan. Meski jantungnya telah tertusuk, Ahuman bangkit kembali dengan mata yang memancarkan kegelapan. Keputusan akhir ada di tangan para leluhur, teriaknya histeris. Sebelum Bicir sempat mendaratkan serangan pamungkas, sebuah anak panah raksasa menghantam tanah dengan ledakan dahsyat. Dari kepulan debu di area pemakaman, muncul bayang-bayang kuno yang menggenggam busur. Ahuman telah melakukan hal terlarang. Ia membangkitkan jasad para leluhur suku Balak untuk menyerang keturunan mereka sendiri. Ayen tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Membangkitkan jasad adalah satu hal, namun membangkitkan diri sendiri sekaligus seluruh leluhur suku Balak adalah penyimpangan kekuatan yang melampaui nalar. Di tengah guncangan tanah suci, Ahuman bersumpah akan menyelenyapkan Bicir sebelum ia melangkah pergi meninggalkan arena dengan pengawalan mayat-mayat hidup. Ahun mencoba menghentikan pelarian kakeknya, namun anak panahnya dipatahkan oleh serangan mana gelap dari barisan leluhur. Situasi berubah saat sebuah kilatan cahaya biru dan dengan tekanan mana yang masif menghantam barisan monster tersebut. Kepala suku maju ke depan, menghunus busurnya dengan tatapan tajam. Lupakan rasa hormat kalian, makhluk di depan kita bukan lagi leluhur, melainkan boneka kotor Ahuman, serunya. Komando itu membakar keberanian prajurit Balak. Namun, melawan para pendahulu yang merupakan pendekar puncak di masanya ternyata sangat sulit. Saat pasukan mulai kewalahan, kepala suku menunjukkan kelasnya sebagai petarung tingkat tinggi setara gladiator. Hujan panahnya menghancurkan monster-monster itu dengan presisi mematikan. Melihat sang pemimpin mampu mengendalikan situasi, Bicir segera menarik Ayen untuk mengejar Ahuman. Jejak Ahuman menuntun mereka ke sebuah lokasi terpencil tempat ritual gelap sedang berlangsung. Ayen mencoba menyergap dengan satu tembakan panah. Namun serangan itu terhenti di udara. Sebuah tangan raksasa muncul dari kegelapan dan menjepit anak panah Ayen hanya dengan 2 jari. Ahuman tertawa puas. Persiapan terakhirnya selesai. Dari balik kabut hitam, bangkitlah sosok legendaris yang selama ini hanya dianggap dongeng pengantar tidur. Adonai, pemanah terkuat dalam sejarah suku Balak. Energi gelap yang mematikan membungkus tubuh Adonai. Tanpa menunggu, sang legenda melepaskan panah pertama yang menghantam bumi, layaknya sambaran petir. Meski Bicir berhasil menangkisnya, dampak ledakan itu membuat tanah bergetar hebat. Ayen yang hanya terkena sedikit percikan auranya langsung jatuh tersungkur dengan luka yang menghitam. Sebuah kutukan dari bagian tubuh Madam yang menjadi bahan dasar panah Adonai. Adonai melancarkan serangan beruntun. Setiap anak panahnya
lepas bagaikan badai kehancuran yang membelah batu dan mengoyak medan perang. Bicir mulai terdesak, napasnya terengah dan tubuhnya mencapai batas kelelahan setelah menahan gempuran tanpa henti. Melihat kondisi yang kritis, Ayen memohon agar Bicir meninggalkannya dan menyelamatkan diri. Teriakan itu justru memicu amarah Ahuman. Ia memerintahkan Adonai melepaskan serangan pamungkas untuk melenyapkan Bicir selamanya. Cahaya hitam melesat, mengunci posisi Bicir yang sudah tak sanggup menghindar. Namun, tepat sebelum maut menjemput, tergenggam erat di tangan kepala suku yang tiba-tiba muncul di garis depan. Ia mematahkan serangan legendaris itu seolah tak berarti apa-apa. Mata sang pemimpin kini tertuju lurus pada Ahuman, memancarkan kedinginan yang menandakan bahwa penghakiman sesungguhnya baru saja dimulai. Ayen tertegun melihat ibunya muncul tepat waktu. Ketika ia bertanya bagaimana sang pemimpin bisa melacak mereka di tengah luasnya rimba. Kepala suku hanya menjawab singkat. Aura yang sangat kuat telah menuntun ibunya. Baginya, diam saat Ahuman menghancurkan suku bukanlah pilihan. Mendengar peringatan Ayen tentang racun mematikan pada panah Adonai, kepala suku justru menunjukkan demonstrasi kekuatan yang mustahil. Dengan satu tarikan napas, ia meledakkan auranya dari dalam, memaksa racun yang sempat menyentuhnya keluar seketika. Bicir yang menyaksikan hal itu terpaku. Kepala suku menatap sosok di hadapannya dengan binar kehormatan. Jadi, benar dia Adonai? Tanyanya. Ahuman dari balik persembunyiannya mengonfirmasi dengan angkuh bahwa tak ada yang bisa menendangi sang leluhur. Alih-alih gentar, kepala suku justru tersenyum. Melawan legenda adalah puncak pencapaian seorang satria. Ia memerintahkan Bicir dan Ayen mundur agar ia bisa bertarung tanpa beban. Duel pun pecah. Dua pemanah tertinggi dalam sejarah suku Balak saling berhadapan. Kepala suku membuka serangan dengan 5 anak panah yang meluncur sekaligus dengan presisi. Namun, Adonai bergerak nyaris mustahil, menghindari semuanya dalam satu aliran gerak. Balasan Adonai tak kalah mengerikan. Panah mana gelap yang ia lepaskan mampu membelah hutan. Namun kepala suku menghindarinya dengan manuver yang sangat lincah. Bicir hanya bisa terperangah. Baru kali ini ia melihat pertarungan jarak jauh yang mampu mengguncang pondasi hutan sehebat ini. Ahuman mengamati melalui mata sihirnya dengan penuh keyakinan. Baginya, Adonai adalah mesin pembunuh sempurna tanpa batas stamina. Keyakinan itu terbukti saat satu serangan Adonai berhasil menggores bahu kepala suku hingga berdarah. Sadar bahwa adu panah jarak jauh hanya akan merugikannya, kepala suku mengubah taktik. Ia melesat maju, melepaskan 2 anak panah. Benturan kedua energi itu menciptakan ledakan. Memanfaatkan momentum, kepala suku menerjang dari balik asap dan menghantam tubuh Adonai dengan tendangan keras. Namun sang legenda ternyata juga ahli dalam pertempuran jarak dekat. Adonai membalas dengan ayunan aura tajam. Kepala suku berhasil menyerangkan satu tembakan penuh yang menghancurkan sebagian tubuh Adonai. Namun sebagai undead, tubuh sang leluhur mulai bergenerasi dengan cepat. Sadar bahwa ia harus menghancurkan Adonai secara total sebelum pulih, kepala suku melepaskan serangan terkuatnya. Kejutan terjadi. Adonai menahan serangan mematikan itu hanya dengan satu tangan, bahkan sebelum tubuhnya pulih sempurna. Kepala suku terkejut. Kekuatan itu sudah di luar logika. Melihat celah untuk menang, Ahuman memaksa Adonai melampaui batas dengan meledakkan mana hitam dari dalam tubuh sang legenda. Namun, di tengah luapan kekuatan itu, tubuh Adonai mulai bergetar hebat, seolah-olah jiwa sang pahlawan legendaris sedang memberontak, menolak menjadi boneka kegelapan Ahuman. Meski tubuh Adonai bergetar menolak intervensi sihir hitam, Ahuman terus memaksa kehendaknya. Seketika, aura gelap meledak dari tubuh sang legenda, melenyapkan sisa-sisa jiwanya dan mengubahnya menjadi boneka perang yang hanya patuh pada perintah sihir hitam. Kehadiran aura dasar tersebut memancing monster tingkat A dari kedalaman hutan untuk mendekat. Namun Ahuman hanya perlu satu perintah. Adonai melepaskan hujan panah aura hitam yang menghabisi para monster itu dalam sekejap. Kecepatannya melampaui persepsi mata manusia, bahkan membuat kepala suku kesulitan mengantisipasi arah serangan.
Kepala suku terpaksa berhenti bermanuver dan mengatur napas. Ia mencoba mendekat untuk pertarungan jarak dekat. Namun setiap serangannya terbaca dengan mudah oleh Adonai. Saat sebuah anak panah milik kepala suku berbalik arah dan menancap di leher Adonai, sang legenda hanya mencabutnya tanpa ekspresi, lalu pulih seketika berkat regenerasi gelap yang tak terbendung. Di sisi lain arena, Bichir bergerak senyap di antara pepohonan, memantau posisi Ahuman yang bersembunyi di balik kekuatan Adonai. Ia sadar bahwa kunci kehancuran pasukan ini bukanlah melawan Adonai, melainkan memutus kendali sang dalang. Saat Bichir hampir mencapai titik persembunyian Ahuman, sekelompok pejuang undead menghadangnya. Pertempuran pun pecah. Bichir harus menghadapi 3 petarung tingkat kreator sekaligus. Di saat bersamaan, situasi memburuk bagi kepala suku. Sebuah serangan fatal menembus perutnya, membuatnya jatuh berlutut. Ahuman tertawa puas, merasa kemenangan sudah di depan mata. Namun, ia lupa satu hal. Ia sedang berhadapan dengan predator yang jauh lebih berbahaya. Bichir dengan teknik tingkat tinggi klan Baskerville melenyapkan 3 petarung undead itu dengan satu gerakan kilat. Ahuman yang terperanjat baru menyadari bahwa pemuda yang ia remehkan selama ini memiliki kekuatan yang melampaui seorang gladiator puncak. Panik, Ahuman berteriak memerintahkan Adonai untuk menghabisi Bichir. Namun kepala suku yang meski terluka berhasil menangkis serangan panah tersebut dan membuka celah bagi Bichir. Dalam satu ayunan pedang yang presisi, Bichir memutus aliran sihir yang menghubungkan Ahuman dengan Adonai. Sebelum sang dukun sempat bereaksi, Bichir mengayunkan pedangnya sekali lagi, menuntaskan riwayat Ahuman. Ambisi seumur hidup sang dukun yang haus akan kekuasaan akhirnya runtuh di tangan seorang pemuda yang tak pernah ia perhitungkan. Dengan tumbangnya Ahuman, mantra pengendali yang ia gunakan pun sirna. Pasukan undead serta para leluhur suku Bala seketika memudar menjadi abu. Saat sosok Adonai perlahan lenyap, kepala suku menundukkan kepalanya, memberikan penghormatan terakhir bagi sang pahlawan. Namun, kedamaian itu terusik oleh jeritan terakhir Ahuman. Meski tubuhnya telah hancur, ia masih meracaukan kebencian terhadap Bichir dengan sisa mantra penghidupan. Tak butuh waktu lama bagi Ahun untuk mengakhiri kesombongan kakeknya sendiri. Sebuah anak panah melesat, menembus tubuh Ahuman hingga tewas seketika. Sambil terisak, Ahun mengakui penyesalannya karena membiarkan kekejaman kakeknya menghancurkan suku mereka sendiri. Bichir merangkul bahunya, menegaskan bahwa kesalahan bukan terletak padanya. Kemenangan yang seharusnya disambut sukacita berubah menjadi duka saat mereka kembali ke pemukiman. Desa suku Balak kini rata dengan tanah. Di tengah puing-puing, Ahul muncul dengan tangis pecah, melaporkan bahwa Madam, makhluk penguasa hutan yang selama ini tidak pernah menyerang, tiba-tiba mengamuk saat mereka sibuk dengan ritual Iliad. Bichir menemukan petunjuk krusial, sehelai daun terbakar di lokasi upacara yang biasa digunakan Ahuman. Daun tersebut memancarkan aroma pemikat serangga yang kuat. Sadarlah mereka bahwa Madam tidak mengabuk tanpa alasan. Ia sengaja dipancing ke desa oleh rencana licik Ahuman. Malam itu, di pengungsian sementara, Bichir mendiskusikan ancaman Madam dengan kepala suku. Ia menunjukkan catatan dari suku Rokoko mengenai pola racun dan persembunyian makhluk tersebut. Bichir bertanya, mengapa suku-suku di hutan ini hanya pasrah menerima nasib? Kepala suku menjawab dengan getir. Berdasarkan catatan kuno Adonai, Madam adalah mimpi buruk. Semakin banyak bagian tubuhnya yang dihancurkan, semakin cepat ia beregenerasi, bahkan tumbuh berlipat ganda. Panah legendaris Adonai pun gagal menembus kulitnya, dan racunnya telah membunuh tak terhitung banyak pejuang. Karena itulah, kepala suku melarang keras Bichir untuk menantang monster tersebut. Namun, di dalam lubuk hatinya, Bichir punya rencana lain. Berbekal pengalaman dari kehidupan sebelumnya, ia tahu bahwa tidak ada monster yang benar-benar tak terkalahkan. Ia yakin setiap makhluk memiliki pola dan celah yang bisa dieksploitasi. Dengan tekad membara, Bichir bersumpah untuk mengakhiri teror Madam. Pagi di Gunung Noir tampak tenang.
Namun ketenangan itu pecah saat Madam keluar dari sarangnya. Monster raksasa itu menggetarkan tanah dengan setiap langkahnya. Bicir yang telah bersumpah untuk menaklukkan sang Dewi Kehancuran sudah memantau pergerakan Madam selama berhari-hari. Ia menemukan pola rutinitas yang konstan. Madam selalu berburu selama 2 jam setiap pagi sebelum kembali ke sarang. Inilah celah yang ditunggu Bicir. Dengan langkah senyap, Bicir mendaki gunung batu hingga mencapai pintu masuk sarang. Bagian dalam sarang itu luas dan dipenuhi jaring raksasa yang bahkan sulit dirobek oleh seorang gladiator. Dengan peralatan khusus dan ketangkasan tinggi, Bicir menuruni labirin jaring tersebut tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Di dalam sana, ia melihat pemandangan mengerikan, sisa-sisa mangsa yang dibiarkan hidup sebagai hiburan. Namun, fokus Bicir teralih pada sekumpulan benda bulat yang menempel di dinding sarang, yaitu adalah telur Madam. Ia menyadari bahwa populasi laba-laba iblis yang masif di masa depan berasal dari sini. Saat Bicir sedang menganalisa objek tersebut, Madam mendadak kembali ke sarang lebih cepat dari jadwal. Beruntung, insting pengintaian Bicir memungkinkannya bersembunyi tepat waktu di balik bayang-bayang. Kembali ke desa, suasana pembangunan pasca bencana masih terasa. Ayen merasa bersalah karena serigalanya kini lumpuh dan ia tak bisa membantu Bicir. Namun Bicir menolak tawaran bantuan Ayen dengan halus. Kondisi fisik Ayen yang belum pulih justru akan menjadi beban dalam misi berbahaya ini. Malam itu, Bicir membentangkan peta strateginya di hadapan Ayen. Ia telah memetakan kelemahan Madam. Ia pun jujur mengenai niatnya. Setelah Madam tumbang, ia harus segera pergi ke klan Baskerville untuk menyelesaikan urusan masa lalunya. Meski berat, Ayen memahami bahwa takdir Bicir bukan hanya di hutan ini. Bicir berjanji akan kembali sebagai pelindung suku Balak setelah misinya di luar sana selesai. Di tengah guyuran hujan lebat, Bicir menguji kekuatannya melawan monster salamander. Ia tidak langsung membunuh monster itu, melainkan memancing serangan agar bisa menyerap kemampuan regenerasinya menggunakan pedang Beelzebub. Dengan keberhasilan menyerap daya regenerasi tersebut, Bicir kini memiliki kartu as. Senjatanya kini mampu meregenerasi diri dan memotong ikatan hidup monster, sebuah kunci penting untuk menembus pertahanan mutlak milik Madam. Kini, segalanya telah siap, sang pemburu telah menjadi predator yang sesungguhnya. Desa suku Balak perlahan bangkit dari kehancuran. Ahun yang kini menjadi pengagum berat Bicir, memimpin pembangunan rumah baru yang ia persembahkan khusus untuk sang pahlawan. Namun saat warga mencarinya, tenda Bicir sudah kosong. Di tengah malam yang sunyi, Ayen hanya bisa menatap hutan dengan cemas, menyadari bahwa Bicir sedang menantang takdir di sarang Madam. Bicir melangkah ke Gunung Batu dengan rencana matang. Ia telah menyusun puluhan skenario untuk menghadapi sang monster. Begitu masuk ke sarang, ia menemukan Madam sedang tertidur pulas. Tanpa membuang waktu, ia mengalirkan seluruh mana ke pedang Beelzebub dan melancarkan teknik ke-6 Baskerville. Satu tebasan telak memutus kaki sang monster. Namun serangan itu justru membangunkan Madam yang langsung mengamuk. Sesuai catatan Adonai, kaki Madam yang putus justru tumbuh berlipat ganda. Pertarungan pun menjadi brutal. Bicir terpaksa menebas lengannya sendiri saat terkena percikan racun mematikan. Namun ia segera menumbuhkannya kembali menggunakan regenerasi yang ia curi dari salamander. Madam terperangah, lawannya bukan manusia biasa. Pertempuran terus berlangsung hingga stamina Bicir mulai terkuras. Namun ini adalah bagian dari rencananya. Bicir terus memancing Madam untuk meregenerasi kakinya terus-menerus. Semakin banyak kaki yang tumbuh, gerakan Madam justru menjadi kacau dan berat. Sebuah strategi Bicir sejak awal. Saat Madam terjebak dalam kekacauan gerakannya sendiri, ia mencoba mengeluarkan jaring raksasa sebagai serangan pamungkas. Bicir tersenyum. Ia tahu jaring itu sangat mudah terbakar, apalagi sarang tersebut dipenuhi gas yang mudah meledak. Bicir segera mengaktifkan skill Cerberus dan membakar salah satu bangkai monster yang terikat di jaring api. Api yang membakar dahsyat seketika menyambar gas di seluruh sudut sarang. Dalam sekejap,
kediaman sang ratu hutan itu berubah menjadi neraka. Ledakan besar mengguncang gunung. Bicir menyaksikan dari kejauhan saat sarang itu runtuh. Yakin bahwa sang dewi kehancuran akan tewas terpanggang. Namun kenyataannya jauh lebih kejam. Suara dentuman dari dalam reruntuhan memecahkan keheningan. Dan sosok raksasa bangkit dari kobaran api. Madam masih hidup. Tubuhnya penuh luka, namun matanya terbakar dendam. Madam melontarkan racun pekat ke langit, yang kemudian pecah menjadi hujan kembang api mematikan yang meluruhkan apapun yang tersentuh. Bicir, yang berada tepat di titik buta di bawah tubuh Madam, selamat dari hujan racun tersebut. Ia melihat celah pada kulit Madam yang retak akibat panas api neraka. Dengan sisa tenaga, ia melesat untuk menyerang titik tersebut. Naasnya, serangan Bicir hanya menggores kulit keras sang monster. Sesaat kemudian, mata Madam yang seharusnya sudah hangus kembali menyala. Ia menyadari keberadaan Bicir. Madam menghantam tubuh Bicir hingga terhempas jauh dan menghantam bebatuan. Bicir baru menyadari kesalahannya. Ia meremehkan kemampuan Madam untuk berganti kulit dan meregenerasi bagian vital secara instan. Kini, kedua kaki Bicir patah total. Staminanya terkuras dan kemampuan regenerasinya tak lagi berfungsi. Ia tergeletak tak berdaya, menunggu maut menjemput di tengah hutan yang penuh racun. Di ambang kesadaran, sebuah suara tajam bergema di kepalanya. Itu adalah bayangan dirinya dari kehidupan lalu. Sosok tersebut menegurnya dengan keras, mempertanyakan mengapa ia membiarkan dirinya mati demi melawan monster. Sementara dendam sejatinya pada Hugo dan klan Baskerville belum tertuntaskan. Misi untuk membalaskan nyawa yang dirampas di kehidupan sebelumnya kembali menyulut kesadaran Bicir. Di saat-saat terakhirnya, tujuan utama hidupnya kembali menjadi satu-satunya kompas yang menahan jiwanya agar tidak lepas dari raga. Chapter 60. Rantai masa lalu seolah membelenggu lehernya, memaksa ia kembali menjadi pemburu tanpa henti. Namun, di tengah rasa sakit yang mendera, Bicir menolak keras belenggu itu. Dia sadar kehidupan keduanya bukanlah untuk mengabdi pada dendam atau perintah tuan lagi. Ia menginginkan kebebasan. Dengan tekad yang menyala, ia mengerahkan sisa energinya untuk menghindar tepat saat kaki Madam menghantam tanah di tempatnya tergeletak. Saat Bicir hampir kehabisan tenaga, rentetan anak panah berkilau memecah udara, menghalau serangan susulan Madam. Dari kejauhan, Ayen dan sang kepala suku berdiri gagah, memimpin seluruh petarung suku Bala untuk memberikan perlindungan. Mereka tak lagi mengenal rasa takut. Mereka bersatu demi menyelamatkan pahlawan yang telah mengubah takdir mereka. Serangan bertubi-tubi dari para petarung Bala memberi Bicir waktu berharga. Kakinya mulai beregenerasi. Meski sempat mengumpat karena Ayen membangkang perintahnya, Bicir merasakan dorongan kekuatan baru, dukungan tulus dari orang-orang yang kini ia anggap sebagai keluarga. Pertempuran mencapai puncak saat kepala suku melepaskan serangan terkuatnya. Mana yang terkumpul pada anak panah itu bergemuruh layaknya meteor, menghantam tubuh Madam hingga menciptakan retakan besar. Melihat celah itu, Bicir melesat. Dengan teriakan penuh tekad, ia menembus pertahanan legendaris Madam yang selama berabad-abad dianggap mustahil ditembus. Ia menghujam masuk ke dalam tubuh sang monster. Di dalam sana, pedang Beelzebub menari dengan teknik Baskerville, mencabik dan menghancurkan inti pertahanan Madam dari dalam. Madam meraung kesakitan hingga tubuhnya bergetar hebat. Di tengah ledakan kekuatan yang meluap, Bicir menebas setiap rantai masa lalunya, bersamaan dengan hancurnya monster yang dianggap tak terkalahkan itu. Oke, sekian video kali ini. Nantikan kelanjutannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.